Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Rismon Sianipar. Kalau ngomong tuh suaranya keras ya, dahsyat ya. Mungkin karena beliau itu orang Sumatera ya, jadi kelihatannya gahar ya. Kemarin dilucuti lah, ya, dilucuti apanya, gelarnya, yang katanya ahli. Ternyata beliau itu, Rismon itu hanyalah pakar-pakaran. Ya, Pak Muhammad Nuh yang melucutinya. Bahkan Pak Muhammad Nuh itu menjelaskan bahwasannya ada prinsip-prinsip pokok ya. Seseorang bila dikatakan ahli, bukan sembarangan ya, terutama masalah integritasnya ya, attitude juga disinggung oleh Muhammad Nuh. Kalau kita lihat kan Pak Rismon ini ya, attitude-nya hancur. Ngomong sana sini aja keras. Giliran diundang diajak berargumen ilmiah, beliau tidak datang, mundur ya. Padahal sesama ahli. Kan kalau kita tahu kan Rismon ini ahli ya. Tapi Rismon ini kalau ngomong ya suka mengungkit ya masalah kasus-kasus macam Jessica dan Vina kalau nggak salah itu. Nah di sini ada Ibu Barbie ya. Ibu Barbie yang tersinggung ya kepada Rismon, menuduh Pak Tito macam-macam lah, bahwasannya pada saat Pak Tito menjadi Kapolri kala itu ya, Rismon tuh sangat kesal sekali. Tapi kalau lu dengar apa yang dikatakan Pak Muhammad Nuh pada saat sidang Jessica itu, Rismon itu kan kalah ya. Gak diterima pendapatnya. Ya begitulah ya. Kacau emang Rismon ini. Koar-koar. Rismon dikatakan bahwasanya cuma hanya koar-koar belaka lah di luar. Kalau diajakin debat terbuka masalah ilmiah ya, itu beliau itu mundur lah ya. Cuma nggak tahu kenapa itu. Ya, tapi ini Bu Barbie ya. Bu Barbie ini mengajak lah. Kalau Rismon cuma koar-koar di belakang aja, ya udah kita duel aja lah di atas ring. Ya, bagaimana nih kata Ibu Barbie? Mari kita simak videonya bersama. Let's go. Nah, terkait menyebutkan nah, ini mengomentari Rismon menuduh Pak Tito. Terima kasih kawan-kawan. Saya mau jelaskan ya, yang tentang Pak Tito, mantan Kapolri kita, sekarang adalah Menteri Dalam Negeri kita. Itu adalah putra terbaik di kepolisian, supaya tahu. Tahun 1987 akabrinya itu lulus, dapat penghargaan Adi Makayasa. Kedua, dia pun sekolah pernah di Inggris, lulus yang terbaik. Ketiga, pernah sekolah juga di Auckland. Terus keempat, dia pernah juga di Nanyang University Singapore. Jadi pernah sekolah di Amerika segala macam ya. Jadi ini Rismon kalau bicara, kan dia berkata apa yang dia bicarakan? Dia bilang menipu, Terus? manipulasi. Ini dia pembicaranya, saya putar ya, yang dia bicara dia nih ya. Membongkar kasus Jelas tidak? Jokowi ini dengan segala risikonya kan Jelas lah sampai sini ya kan. Bahkan di kasus Jessica Wongso, saya tantang itu Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Walazar penipu. Tito Karnavian, ingat tahu? kilometer 50. Sampai hidup saya habis nafas saya kejar loh. Kejar kata Pak Tito. Manipulasi barang bukti digital. Pakai Iraq Shop remake dan Iraq Shop. Otak-atik mengaburkan barang bukti digital. Seorang anak bangsa 20 tahun dipidana, 8 tahun di penjara, 4 tahun di Tito Karnavian. Sudah
tahun lebih saya maki-maki Anda. Nggak berani menantang saya kali pengadilan. Nah, ini jadi supaya tahu ya, ini kalau aneh kata dia tidak puas, dia kan bisa ke pengadilan, bisa apa PK kayak apa segala macam, ya. Tapi ini langsung mengata-ngatai putra yang terbaik, putra Indonesia, mengatain kata-kata yang begitu kasar. Jadi saya lihat ini, respon ini selalu menyerang orang-orang yang terkenal. Nah, kalau aneh katanya dia tidak terbukti atau tidak minta maaf, akan kita laporkan. Ini namanya seolah-olah penyamaran nama baik juga, ya. Bikin membuat gaduh di Indonesia dan ujar kebencian dan fitnah. Tidak membuat kepercayaan kepolisian ini berkurang karena statement yang kurang benar ini. Masa ngatain kasar sekali begitu? Nah, coba Debbie. Oke, jadi kami duga di sini Rismon ini pansos karena aneh ya, kok setiap ada orang terkenal dia langsung bicara ujaran kebencian gitu kan, sebetulnya tidak boleh. Kalaupun bicara juga langsung nyebutin nama, langsung kesel, langsung ini, langsung itu, harusnya kan ada inisial atau apa. Tapi ini kan terlalu vulgar sih, mungkin karena dia merasa dia juga dokter forensik kan gitu ya. Jadi dia merasa mungkin ya itu udah lintingannya atau bagaimana, kita nggak tahu. Tapi yang jelas saat ini kami pengen menunjukkan ya udah, karena saya kan promotor untuk combat fighter ya, dari tinju, muay thai, kungfu. Jadi lebih baik daripada bacot-bacot aja, udah kita adain aja. Kalau mau pansos. Ya. Nah tuh, Mon. Yakin tuh, adu tinju tuh, ada promotor ya. Berani gak ente, Mon? Kalian ya kan, mau lawan siapa nanti kita cariin lawannya. Cariin lawannya. Karena kan bahaya ini kalau bicara-bicara seperti itu, karena politik sekarang di Indonesia kan lagi hangat-hangatnya, lagi panas-panasnya. Kenapa dia nggak diladenin ya? Mungkin pasti kan ada sesuatu, ya kan? Ogah ngeladenin. Dan dia juga harus membuktikan omongannya. Dia sudah mendalilkan penipu, manipulasi, ya kita lihat mana bukti-buktinya. Apalagi mengatakan laboratorium forensik, gitu ya, betul. Tidak benar. Nah, coba gimana Pak? Jelaskan masalah forensik. Ya, baik, saya tambahkan kepada teman-teman wartawan. Memang pernyataan Dr. Rismon Sianipar ini pertama berdampak kepada kegaduhan masyarakat. Kedua, membuat masyarakat ini menurun kepercayaannya kepada lembaga-lembaga penegak hukum, terutama Polri. Seorang mantan Kapolri yang begitu banyak prestasi diserang sangat tidak berdasar begitu. Dr. Rismon ini mengungkap perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu mengangkat kembali perkara Jessica Wongso yang menyebut di situ Pak Tito itu melakukan rekayasa dan manipulasi, dituduh fitnah dan bahkan dituduh sebagai pengkhianat bangsa. Ini kan pernyataan yang sangat tidak etis dan tidak patut begitu. Jadi patut kita duga Rismon ini mencari panggung sandiwara dia, ya. Jadi dia hanya mencari panggung untuk popularitas saja. Maka kalau dia tidak minta maaf, mungkin akan kita menempuh jalur hukum melaporkan beliau gitu. Ya begitulah ya sobat-sobat, tadi apa kata Pak Bu Berbi dan Pak Yakub ya. Beliau itu jelas-jelas lu nggak usah keluar-keluar di luar, Mon. Adu ring aja lah. Gue cariin lah lawannya yang cocok buat lu, Mon. Kalau berani Rismonnya juga, ya kan. Padahal udah jelas tuh, Rismon udah dikulitin sama pakar-pakar digital forensik ya. Bahwasannya doi itu ya kepakarannya dipertanyakan lah ya. Bagaimana menurut sobat-sobat? Berikan pendapat di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.